Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang contoh-contoh perkembangan Islam di Indonesia dalam berbagai bidang. Kelompok 4 beranggotakan Catur Fitria Lestari absen 14, Devi Fitrotul Azizah absen 15, Estiana Dwiyanti absen 16, Eva Fahruhah absen 17. Yang pertama, dalam bidang ilmu kesehatan. Sejarah peradaban Islam telah menorehkan catatan dengan tinta emas bahwa para pakar kesehatan muslim dari masa 1000 tahun lalu telah menjabarkan hal-hal tersebut. Banyak peradaban telah berkontribusi terhadap perkembangan ilmu kedokteran dan obat-obatan. Tak terkecuali peradaban Islam. Lebih dari 1 milenium silam, peradaban Islam telah memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam perkembangan disiplin ilmu ini. Sepanjang masa kejayaan Islam, perawatan medis diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Rumah sakit dibangun dan tersebar di kota-kota Islam di seluruh dunia. B. Bidang seni. Perkembangan bidang seni seperti yang dicontohkan oleh Wali Songo sangat efektif dalam penyampaian dakwah Islam. Misalnya pagelaran wayang. Para wali telah mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam untuk disampaikan kepada masyarakat. Seni sastra yang bercorak Islam juga berkembang, seperti hikayat, babat, suluk, dan lain sebagainya. Bidang arsitektur bangunan dapat dilihat bangunan Masjid Agung Demak, Menara Kudus, Masjid Agung Banten, Kesepuan Cirebon, dan masih banyak lagi. Perkembangan kesenian sebagaimana yang dicontohkan di atas tentu tidak terlepas dari kepawaian para ulama dahulu dalam menyiarkan agama Islam melalui pendekatan-pendekatan yang mudah diterima oleh masyarakat. Masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi mempengaruhi berbagai lingkungan kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya dalam bidang hukum. Pengaruh Islam terhadap hukum di Indonesia mulai terasa dengan munculnya hukum Islam yang diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia bersamaan dengan hukum adat pada saat itu. Pemunduran hukum Islam di Indonesia bermula ketika Belanda menerapkan teori restriktif. Teori ini menekan keberlakuan serta penerapan hukum Islam bagi Muslim Indonesia. Perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan memberi ruang yang cukup luas untuk kembali memberlakukan dan menerapkan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. Keadaan ini terrealisasikan oleh kemandirian pengadilan agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan keperdataan Islam. Selain itu, terdapat pula KHI yang menjadi rujukannya. D. Bidang organisasi Islam. 1. Sarekat Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 September 1912. Sarekat Islam tumbuh dari organisasi pendahulunya yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi. 2. Jong Islamentenbond. Jong Islamentenbond merupakan salah satu organisasi Islam yang anggotanya sebagian dari golongan elit berpendidikan barat yang tetap berpegang teguh pada prinsip keislaman. Jong Islamentenbond didirikan pada tahun 1925 oleh para pemuda pelajar Islam. 3. Al-Irsyad. Organisasi Al-Irsyad bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tahun 1914. Para pendirinya sebagian besar pedagang, pengusaha, dan ulama keturunan suku Arab. Di antaranya Ahmad Sukarti, Umar Manggus, Saleh bin Ubaid, Sayyid bin Salim Masyhabi, Salim bin Umar Balfas, Abdullah Harahah, Umar bin Saleh, dan Nahdi. 4. Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1930 di Candung atau 10 km di sebelah timur Bukit Tinggi. Gagasan untuk membentuk ini dilatar belakangi oleh perkembangan paham keagamaan di Sumatera Barat pada awal abad 20. 5. Jamiatul Khair didirikan pada 17 Juli 1905 di Jakarta
Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. MIAI dibentuk untuk menjadi wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 dengan prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 7. Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Sejarah Partai Masyumi kemudian masuk dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan pada Oktober 1943. Tujuannya yaitu untuk memperkokoh persatuan umat Islam di Indonesia dan meningkatkan bantuan dari kaum muslimin pada kegiatan Perang Jepang. 8. Muhammadiyah. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta, kondisi umat Islam sedang berada pada titik rendahnya. Tujuan Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dakwah Islamiyah seluas-luasnya, mencakup segala bidang termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah dengan mendirikan banyak sekali sekolah formal, madrasah, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, atau panti asuhan dan universitas. Beberapa tokohnya diakui sebagai pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Nyai Hajah Walidah Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Fakhruddin. 9. Nahdlatul Ulama atau NU. Arti namanya adalah kebangkitan ulama, suatu ormas Islam yang didirikan oleh para ulama yang berasal dari pesantren pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Sangat banyak pondok pesantren besar yang didirikan NU di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu juga mengelola sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, sampai tingkat perguruan tinggi. Ketika bergabung dalam MIAI, NU akhirnya terlibat dalam dunia politik sampai pembubaran MIAI pada tahun 1943. 10. Persatuan Islam atau Persis. Persis merupakan bagian dari sejarah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh para ulama pembaharu di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Ulama pendirinya adalah Kiai Haji Zamzam dan Ahasan untuk menghilangkan bid'ah, kufarat, tahayul, taklid, dan syirik yang masih dipraktekkan sebagian umat Islam. Tujuan awal yang bagus pada akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang meresahkan bagi kelompok lain yang tidak setuju dengan pemikiran Persis. 11. Persatuan Umat Islam atau PUI. Ormas ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. 12. Pewalib Sumatera. Pendirian organisasi ini pada tanggal 15 Februari 1920 diprakarsai oleh Syekh Ahmad Abdullah, Haji Abbas Abdullah, Haji Abdul Karim Amrullah, Jalaluddin Thaib,
dan kawan-kawan. Ini adalah pengembangan dari Surau Jembatan Besi yang berdiri pada tahun 1899 di Padang Panjang, sehingga menjadi organisasi pendidikan yang lebih modern dan teratur. 13. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. ICMI adalah organisasi yang menaungi para cendekiawan Muslim Indonesia, didirikan oleh para ilmuwan Muslim atas dukungan birokrasi pada tahun 1990. Pencetusnya adalah Menristek B.J. Habibie. ICMI bergerak dalam bidang dakwah Islam lewat jalur struktural dan birokrasi negara. Tokoh ICMI yang terkenal antara lain Profesor Dr. Amin Rais, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, dan banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.